Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi laporan akhir praktikum botani umum dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Bibit Kelapa Sawit di Persemayan. Saya Sherly Amanda dengan NIM 2502054 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Pendahuluan, latar belakang. Pembibitan Elais guinensis di Persemayan dilakukan melalui tahapan pre-nursery dan main nursery dengan tujuan menghasilkan bibit yang sehat dan siap tanam. Pemilihan media tanam yang tepat sangat penting. Media dengan struktur tanah gembur, drainase baik, dan kandungan hara memadai dapat menunjang pertumbuhan akar dan tajuk bibit. Selain itu, penyediaan nutrisi awal atau pemupukan dan kondisi lingkungan seperti penyinaran dan pengairan yang sesuai mendukung pertumbuhan optimal. Penelitian menunjukkan bahwa media tanam dan pemeliharaan bibit secara teliti akan memengaruhi kualitas bibit yang dihasilkan. Pemeliharaan lanjutan di main nursery meliputi penyiraman rutin, pemupukan termasuk N dan P, serta manajemen air dan media tanam agar bibit berkembang dengan baik. Bila perawatan dan media tanam dijalankan sesuai rekomendasi, bibit sampai dengan umur bibit siap tanam memiliki sistem akar dan daun yang kuat, sehingga ketika dipindahkan ke lapangan akan ada fit dan produktif. Oleh karena itu, keberhasilan tahap persemaian sangat menentukan keberhasilan budidaya kelapa sawit secara keseluruhan. Adrianto et al. 2023. Perkembangan bibit kelapa sawit di Persemayan merupakan proses perubahan kualitatif yang mencakup pembentukan struktur organ tanaman seperti daun, batang, dan sistem perakaran yang lebih kompleks. Pada tahap awal perkembangan, bibit akan mulai membentuk daun pertama atau spare leaf, kemudian diikuti pembentukan daun majemuk yang menunjukkan kematangan fisiologis. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon pertumbuhan atau auksin, sitokinin, dan giberelin, serta faktor eksternal seperti cahaya, suhu, kelembaban, dan nutrisi. Proses ini menandai transisi bibit dari fase kecambah ke fase tanaman muda yang siap dipindahkan ke lapangan ketika telah mencapai kriteria standar seperti jumlah daun minimal 3-5 helai, warna daun hijau segar, dan memiliki akar yang kuat serta sehat. Haryanto 2017. Tujuan praktikum: mengamati tahap pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit sejak fase kecambah hingga bibit siap pindah tanam, mempelajari faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan bibit, serta melatih keterampilan pengukuran morfologi tanaman seperti tinggi, jumlah daun, diameter batang, dan panjang akar. Adapun alat yang digunakan ada polybag, cangkul, alat siram, jangka sorong, penggaris, dan alat tulis. Bahan yang diperlukan ada air bersih, bibit kelapa sawit, dan tanah. Cara kerja: untuk pengamatan pertumbuhan tanaman bibit kelapa sawit dilakukan dengan pertama mencangkul tanah dan mengisi polybag dengan tanah, lalu menanam bibit kelapa sawit. Untuk yang kedua, cara kerja perkembangan kelapa sawit dilakukan pengukuran pada bibit kelapa sawit yang telah tumbuh seperti mengukur diameter batang, panjang daun, jumlah helai daun, dan tinggi bibit kelapa sawit. Hasil yang didapatkan: pembibitan kelapa sawit, perkembangan bibit kelapa sawit seperti jumlah daun, lebar daun, tinggi bibit, dan diameter batang.
Pembahasan. Pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit di persemaian merupakan fase penting yang menentukan keberhasilan tanaman dalam fase produksi di lapangan. Pertumbuhan bibit lebih menekankan pada proses peningkatan ukuran dan massa tanaman seperti bertambahnya panjang akar, tinggi batang, dan jumlah daun. Faktor pendukung pertumbuhan yang optimal meliputi ketersediaan cahaya yang cukup, media tanam yang subur dengan drainase baik, ketersediaan air, serta pemberian nutrisi melalui pemupukan berimbang. Keberhasilan pertumbuhan bibit dapat diamati melalui indikator fisik seperti tinggi tanaman, warna daun yang hijau segar, dan akar yang tumbuh aktif. Jika faktor lingkungan tidak sesuai, pertumbuhan bibit dapat terhambat sehingga mempengaruhi kualitas bibit saat dipindahkan ke lapangan. Haryono 2016. Sementara itu, perkembangan bibit meliputi perubahan kualitatif berupa pembentukan struktur tanaman yang lebih kompleks seperti transisi dari daun tombak ke daun majemuk dan penguatan sistem perakaran untuk mendukung penyerapan nutrisi yang lebih efisien. Pada fase perkembangan ini, terjadi aktivitas fisiologis seperti fotosintesis yang semakin meningkat seiring bertambahnya luas daun. Pengelolaan persemaian termasuk penyiraman teratur, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan seleksi bibit yang kurang sehat berperan penting dalam memastikan bibit berkembang secara normal. Bibit kelapa sawit dianggap siap tanam saat memiliki 3-5 helai daun majemuk, batang yang kokoh, dan sistem perakaran yang kuat. Perkembangan yang lebih baik pada tahap persemaian sangat menentukan adaptasi tanaman yang ditanam di lapangan serta produktivitas kelapa sawit di masa depan. Rahmadani dan Siregar 2020. Kesimpulan. Dari praktikum ini, kita dapat mengetahui bagaimana proses pertumbuhan dari bibit kelapa sawit yang ditanam di polybag sebagai tempat tanam pertama pre-nursery selama kurang lebih 3 bulan baru bisa dipindahkan ke tahap main-nursery. Penyiraman setiap hari, pagi dan sore membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit dalam memenuhi unsur hara yang dibutuhkan. Perkembangan kelapa sawit dapat dilihat dari pengukuran diameter batangnya, panjang daun, tinggi bibit, serta jumlah daun pada bibit tersebut. Untuk mengukur diameter batang digunakan alat jangkau sorong. Dari hal ini kita mengetahui bahwa tanaman yang awalnya hanya sebatas biji bisa bertumbuh jika dirawat dengan baik dan pemberian nutrisi yang cukup. Sekian video laporan praktikum botani umum saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.